Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Bang Alvin sehat. Semuanya sehat insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini Abang Kakak Allah, mari kita awali belajar kita dengan sama-sama membaca doa Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Pastikan kita niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Satu, karena kita mencari ridhonya Allah. Yang kedua, kita dalam rangka menghilangkan kebodohan. Dan yang ketiga, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan orang lain di suatu saat. Nah, insyaallah pada malam hari ini, insyaallah kita akan belajar bersama Tuan Guru bagaimana sih menjadi seorang muslim yang produktif dan kenapa kok kita harus jadi muslim produktif. Baik, waktu dan tempat kepada yang kami cintai, yang kami muliakan, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin beserta seluruh yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik. Insya Allah semuanya disatukan Allah dalam amal soleh berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan barokah kebaikan-kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi muslim yang produktif. Yang pertama yang perlu diperbaiki adalah kekuatan pikiran, mindset. Karena dari pikiran ini nanti yang akan berbuah pada action, tindakan, perbuatan, tindak tanduk. Semua berawal dari pikiran. Dan pikiran itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi kita luruskan dulu pikiran kita. Islam mengajarkan bahwa ada yang namanya ikhtiar. Kita menyebutnya sebagai usaha. Ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu terekam indah dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia meninggalkan Hajar dan Ismail, apa kata Nabi Ibrahim? Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku tinggalkan anakku Ismail beserta istriku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, tidak ada tanaman, 'inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Lalu kemudian di situ kita diajarkan tentang ikhtiar, usaha, produktif. Hajar tidak menunggu air turun dari langit. Padahal suaminya adalah Nabi Ibrahim. Anaknya juga adalah Nabi Ismail. Dia berada di bumi para Nabi, Makkah Al-Mukarramah. Dan dia adalah perempuan yang solihah. Dia tidak menunggu. Tapi dia berjalan ke atas bukit Sofa. Berjalan ke atas bukit Marwah. Yang diabadikan dalam ritual ibadah bernama sa'i. Sa'i itu selalu jamaah haji umrah mengatakan sa'i berlari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Jadi ketika orang sampai pada puncak rukun Islam, haji dan umrah, dia sedang disadarkan tentang bahwa ada yang disebut dengan sa'i, usaha manusia untuk mencari air. Tapi Allah tidak memberikan selamanya dari hasil usaha itu. Buktinya Hajar tidak menemukan air di atas bukit Sofa. Dia tidak menemukan air di atas bukit Marwah. Tapi dia tidak putus asa. Dia kembali lagi ke posisi semula. Ternyata Allah mau kasih rezeki itu bukan dari telapak kaki seorang perempuan bernama Hajar yang lari. Tapi Allah justru memberikan rezeki itu dari telapak kaki anak bayi kecil yang belum pandai berdiri. Jangankan berjalan dan berlari, berdiri pun belum. Dia geserkan tumitnya ke gurun pasir itu, mengalirlah air. Berkumpullah wahai air Zam-Zam. Berkumpullah wahai air. Akhirnya air itu berkumpul dan kita meminumnya sampai hari ini. Doa meminum air itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Berikan aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu yang akan mempengaruhi mindset. Setelah ilmu, warizqan wasi'an. Berikan aku rezeki. Kenapa? Karena kalau ilmunya benar, dia akan produktif mencari rezeki. Yang ketiga, wasyifaan min kulida'in wasaqamin. Sembuh dari segala macam penyakit. Karena tak ada gunanya duit banyak
rezeki banyak kalau sakit, dan tidak bisa produktif kalau tidak sehat. Ilmu benar, rezeki berlimpah, tidak sakit. Produktif yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan kisah yang kedua, bagaimana seorang perempuan yang solihah bernama Maryam. Setelah dia melahirkan anaknya, dia pegang anak itu sebagaimana perempuan baru melahirkan anak tidak bisa berdiri, dia bersandar ke batang pohon kurma. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma. Perempuan mengandung nabi, di bumi para nabi, diasuh oleh Nabi Zakaria. Perempuan yang solihah diabadikan dalam Al-Quran. Tidak berpangku tangan menunggu kurma turun dari langit. Dalam keadaan lemah, baru melahirkan anak, lemah di atas lemah, Allah suruh pundaknya menggoncangkan batang kurma di belakang. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma. Padahal kalau Allah mau cukup innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tumbang pohon kurmanya sekalian. Kenapa Allah tidak melakukan itu? Ikhtiar, usaha. Pemahaman inilah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Amr bin As radhiyallahu anhu sampai ke Mesir. Uqbah bin Amir sampai ke Maghribi Maroko. Perjalanan dari Makkah ke Mesir 3 hari 3 malam naik kapal laut. Dari Maroko ke Jeddah naik pesawat lebih kurang 4 jam. Zaman itu naik unta. Mereka tidak berpangku tangan menunggu nasib turun dari langit. Hanya sholat sunat di Taman Raudhah dan berzikir. Mereka bertebaran di seluruh permukaan bumi. Bukankah mereka lebih mengerti dari kita tentang ayat Al-Quran? Bahwa rezeki dijamin Allah. Tapi kenapa mereka tetap bergerak? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ciri ahlus sunnah ada ikhtiar dan usaha. Jadi orang yang tidak berusaha, tidak berikhtiar, menunggu hujan turun dari langit, dia adalah ahlul bid'ah. Kelompok bid'ah yang disebut dengan Jabriyah. Jabriyah hidupnya penuh dengan keterpaksaan. Hanya berpangku tangan. Ini yang perlu diperbaiki dari umat Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, buah yang matang, tapi kita disuruh untuk mengambil bambu galah untuk menjolok. Dan ketika kita lakukan itu, kita berpahala karena kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat bagaimana sahabat Nabi di Madinah itu menanam kurma. Menanam kurma itu usaha ikhtiar. Dan mereka berdagang. Makanya ada namanya pasar syari, pasar Islam untuk menyaingi pasar Yahudi di Madinah. Kata Nabi, kullu bai'in mabrurun. Semua transaksi jual beli yang jauh dari tipu, bohong, dusta, maka itu adalah mabrur, diterima Allah baik, menjadi pahala. At-tajir seorang pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin amanah. Pedagang yang jujur, amanah, tidak curang harga, tidak main timbangan, tidak tipu, tidak bohong, tidak dusta. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati nanti dia akan bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan siddiqin. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Wassalihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini mindset yang perlu diluruskan. Setelah pikiran kita ini bersih, mengikuti Al-Quran, sunnah para ulama, salafun salih, ahli sunnah wal jamaah, maka buahnya adalah aktif. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi, imamnya para ulama tasawuf, seringkali tasawuf dikambing hitamkan. Kenapa Islam ini mundur? Karena ulama tasawuf tidak mencari rezeki. Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, bercerita tentang ulama tasawuf. Induknya ulama tasawuf bernama Imam Junaid al-Baghdadi. Dia punya toko, tempat jualan barang-barang. Pagi dia datang ke tokonya, dia buka tokonya, kalau ada pembeli dia layani, tak ada pembeli dia sholat sunat. Ada pembeli dia layani, tak ada pembeli dia sholat sunat. Sampai 400 rakaat pulang. Supaya nanti kalau dia mati menghadap Allah ditanya, apa usahamu? Aku punya usaha.
Kita ini akan ditanya apa ikhtiar kita untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika salah seorang ulama besar ahli tasawuf melihat ada seorang wali Allah yang tidak berusaha, hanya duduk di pinggir jalan. Ketika dia ditanya, kenapa kamu tidak berusaha? Dia menjawab, rezeki dijamin Allah. Kalau kamu tidak percaya rezeki dijamin Allah, lihat itu pohon kurma. Di atas pohon kurma itu ada seekor burung yang patah sayapnya. Dan burung yang patah sayap itu tidak pernah turun, tidak pernah terbang. Tapi setiap hari ada burung lain yang membawakan ikan, membawakan cacing. Setiap hari ada saja burung yang datang, singgah, mampir ke sarang itu untuk memberikan. Kalau rezeki dijamin Allah, maka tidak akan pindah ke yang lain. Lalu apa kata ulama? Kenapa engkau memilih menjadi burung yang patah sayap menanti? Kenapa tidak memilih menjadi burung yang terbang dengan sayapnya membawakan? Bukankah ajaran Nabi mengatakan, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla? Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Burung yang mengepakkan sayapnya, menangkap ikan di tengah lautan, membawa cacing, lebih mulia daripada burung yang patah sayap. Mindset kita diajak berpikir bahwa kalau saya ingin mulia di hadapan Allah, maka mesti berusaha. Mesti ada ikhtiar. Makanya keluar dari masjid itu kita diajarkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena selesai sholat. Idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan. Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Carilah rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disuruh untuk berpangku tangan, menunggu. Itulah mengapa agama ini al-Islamu ya'lu, tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Karena umat Islam berusaha, bekerja keras. Lalu kemudian setelah mindset kita diluruskan dengan ayat, dengan hadis, dengan kisah para ulama tadi, poin yang kedua, bahwa ibadah-ibadah itu dapat kita raih kalau kita produktif. Contoh, ibadah yang paling mengalir sampai hari kiamat, bangun masjid. Siapa yang bisa membangun masjid? Orang yang produktif. Sejauh perjalanan saya tabligh akbar pengajian, saya bertemu dengan bisnismen, orang-orang yang sangat produktif, lalu hasilnya bangun masjid. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan saya bisa mati setelah selesai program ini. Apa program Pak Haji? Saya bangun masjid. Berapa targetnya? 99 masjid. Produktif. Produktif secara ekonomi, mapan secara ekonomi. Siapa yang bisa selamat dari pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberi makanan pada fakir miskin. Dengan orang yang menyantuni anak yatim, nanti seperti ini. Nabi menunjukkan as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah. Farraja bainahuma. Nabi jarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya dengan Nabi. Siapa yang bisa dekat dengan Nabi? Orang yang produktif. Produktif membuat tahfiz Quran gratis, membuat sekolah berprestasi gratis. Maka mereka inilah yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang produktif. Idza matal insan, kalau si manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salatin, kecuali 3. Siapa yang mendapatkan amal 3 itu? Produktif. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang bisa bersedekah, orang produktif. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang berilmu? Orang produktif. Nulis buku, produktif. Mengajar, produktif. Sampai di hari tua nggak bisa ceramah, tegak duduk masih ngajar. Berbaring masih bisa nulis buku. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh. Anak produktif. Produk. Jadi ketiga-tiga amal itu produk akal ilmu.
Produk fisik anak, produk action gerakan duit. Jadi kalau ada kita melihat, berarti dia tidak Islam. Karena kalau sudah Islam, mindsetnya mesti diluruskan. Bahwa dalam Islam amal-amal itu hanya bisa dilakukan orang yang produktif. Adapun orang yang tidak produktif, sudah tua, amalnya paling-paling zikir. Tapi kita tidak menyepelekan zikir. Dalam Islam tidak boleh menyepelekan amal orang lain. Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanu karatbun bidzikrillah. Lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Setelah akal pikiran kita diluruskan, lalu setelah lurus, lalu kemudian kita bersemangat mencari uang, mesti ditentukan targetnya bahwa uang ini mau bangun masjid, uang ini buat sekolah gratis, uang ini untuk santunan fakir miskin, uang ini untuk anak yatim, uang ini untuk tanah wakaf, uang ini untuk hotel syariah, uang ini untuk wakaf Al-Quran beserta guru ngaji di desa terpencil, terisolir. Maka uang yang banyak itu tidak pernah cukup, karena beban umat tidak pernah berhenti. Tapi kalau orang tidak peduli kepada program-program keislaman ini, ia akan sibuk dengan koleksi mobil, koleksi rumah, koleksi burung, koleksi binatang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah dari sikapnya terhadap perbuatan yang tidak penting. Melihat kualitas keislaman orang karena sering ke Makkah, haji, umrah, bukan. Lihatlah sikapnya terhadap sesuatu yang tidak penting. Kalau dia mementingkan yang tak penting, kualitas Islamnya kurang. Dia mesti bisa menempatkan amat sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting sama sekali. Ketika dia mementingkan yang tidak penting, menjadi skala prioritas, habis uangnya berjuta-juta untuk sesuatu yang tidak penting, maka kualitas keislamannya diragukan. Min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Kalau saya lakukan ini, apa pentingnya untuk agama saya? Apa pentingnya untuk anak saya? Apa pentingnya untuk umat? Apa pentingnya untuk anak bangsa ini? Poin yang pertama, mindset, luruskan pikiran berdasarkan Quran, hadis, dan ulama. Poin yang kedua, bahwa kalau kita produktif, kita bisa lebih banyak beramal. Poin yang ketiga, yang terakhir, bahwa orang yang paling baik di antara semua manusia ini, anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat orang lain. Yang bisa bermanfaat buat orang lain, penulis buku, produktif, bermanfaat buat orang lain. Pembuat film, animasi, dakwah, produktif, karena itu tidak tersentuh oleh ceramah. Anak-anak tidak mendengarkan tabligh akbar, tapi melihat animasi, produktif. Berdakwah melalui novel, produktif, karena kalau ceramah orang belum tentu dengar. Produktivitas terus kita asah, dari mulai produk bicara, produk menulis, produk berketurunan, produk berbisnis, produk apapun yang kita lakukan, tujuannya bagaimana bermanfaat buat umat, berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Jadi kalau dulu memang kurikulum vitae itu panjang sekali. Profesor, doktor, insinyur, kiai haji, LC, MA, DEHE, PhD. Panjang sekali. Sekarang kurikulum vitae pendek saja. Kamu bisa apa dan apa gunanya untuk orang lain. Jadi di tengah persaingan yang tidak sehat di medsos, maka sesungguhnya itu juga adalah fit and proper test alami. Kamu viral karena apa? Apa manfaatnya buat kemanusiaan? Nanti itu akan terkait dengan orang yang viral dan siapa yang memviralkannya dan apa manfaatnya untuk dia, untuk agama, untuk bangsa, untuk umat. Lagi-lagi produktif. Orang yang tidak pernah mati adalah orang yang produktif. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari produktif kitabnya Al-Um dalam bidang fikih, Ar-Risalah dalam bidang usul fikih. Dari mana kita tahu
Imam An-Nawawi, produktif. Jadi kalau produktivitas ini kita jaga dengan baik, maka sesungguhnya kita tidak pernah mati. Mungkin jasad kita mati, tapi karya tidak mati. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya kira 3 poin ini sebagai pengantar dialog kita malam ini, Bang Alvin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Abang akan rahmati Allah. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Abang akan bisa bertanya langsung. Jadi kita akan diskusi. Silakan pertanyaannya di chat di kolom Q&A. Masukin di situ. Jadi kita filter beberapa pertanyaan yang terbaik. Kita akan sampaikan pertanyaannya. Baik. Terkait produktivitas ini ya. Jadi memang kita produktif memang menjadi sesuatu yang bagi seorang muslim memang harus gitu. Karena beberapa ayat Al-Quran juga menginstruksikan itu. Setidaknya saya membaca di surat Al-Jumu'ah ya. Pada kudiatis sholat kita mutasiru fil ardi. Kalau kita ada sholat harus bertebaran setelah sholat. Artinya itu menunjukkan bahwa Islam memang sangat-sangat mengharapkan kepada pemeluknya untuk kita selalu menjadi orang yang produktif. Tapi beberapa saya juga sering menemukan itu Ustaz, yang menggunakan dari Quran juga terkait ada ayat-ayat yang misalnya ayat yang menyebutkan itu dunia itu la'ibun walahun, dunia itu permainan. Nah itu sering jadi dalil sehingga mereka mengatakan bahwa ngapain sih jadi orang yang produktif amat gitu ya. Sedangkan Quran juga mengatakan itu. Tanggapan Ustaz bagaimana seperti itu? Yang pertama, jangan melepas ayat dari konteks. Jangan melepas ayat Al-Quran, dilepas dia dari kehidupan Nabi, dari kehidupan sahabat, dari kehidupan salafus soleh, sehingga ayat itu dicopot, dipreteli, berdiri sendiri, lalu dipaksa akal kita untuk mengakal-akalinya. Lalu apa beda kita dengan orang yang menggunakan hermeneutik? Hermeneutik adalah ilmu pisau analisa untuk mempreteli kitab suci. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa takasurun fil amwali wal aulad. Hidup di dunia ini adalah permainan, perhiasan, saling berbangga dalam masalah anak dan harta. Lihatlah bagaimana sahabat Nabi. Apakah mereka meninggalkan dunia? Apakah mereka tidak nikah meninggalkan anak? Apakah mereka meninggalkan harta? Sahabat Nabi itu ada yang amat sangat kaya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, membawa emasnya semua untuk biaya hijrah. Jadi maknanya ayat itu mencela Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir musyrik yang sibuk dengan harta sampai melalaikan Allah. Jadi ayat itu ditujukan untuk mereka yang melalaikan Allah. Kenapa ayat ini kita pakai untuk saudara kita yang cari uang bangun masjid? Bukankah kita sudah salah pasang ayat? Ente nggak usah terlalu sibuk bisnis. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum wa takathurun. Itu ayat untuk mencela orang kafir musyrik yang melupakan Allah. Ada saudara kita yang sibuk mencari harta, sholatnya tidak tinggal, baca Qur'annya tetap. Jangan-jangan kita sedang melegitimasi kemalasan kita. Orang dulu kalau malas, malas aja. Orang sekarang sudah malas, dilegitimasi dengan ayat. Dicarikan ayat-ayat
untuk sebagai legalitas kemalasan. Orang sekarang tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia sebenarnya malas, dia sebenarnya tidak punya semangat, lalu dia cari ayat-ayat untuk melegalkan kemalasannya itu. Padahal dalam Islam amat sangat dicela, dikecam orang yang malas. Sekali lagi, jangan memotong ayat dari konteks kehidupan Nabi dan sahabat Nabi. Kalau alasannya harta, maka dalam Islam harta bukan barang haram. Ibadah-ibadah itu justru diperoleh dengan harta, dengan wasilah harta. Bahkan sebagian besar ibadah itu yang mengalir itu semuanya harta. Wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, harta semua. Bahkan semua rukun Islam itu terkait dengan harta. Salat, kalau tidak menutup aurat tidak sah. Syarat sah salat menutup aurat. Menutup aurat membeli kain. Kain adalah harta. Puasa, bersahur. Bersahur adalah makan. Makan adalah beras. Gandum adalah harta. Zakat, apalagi tidak mungkin Islam mengatur zakat kalau tidak ada harta yang mencapai nisab dizakati. Kambing 40 ekor. Onta 5 ekor, emas 85 gram. Apa yang mau dizakati kalau harta haram? Haji apalagi. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, yang sanggup transportasi, akomodasi, konsumsi. Jadi memahami yang benar adalah bukan satu ayat dipreteli, tapi yang benar adalah tentukan satu tema. Lalu cari ayat, hadis, kehidupan sahabat yang terkait dengan itu. Demikian Bang Alvin. Ya, artinya memang kita tidak bisa jadi orang yang terlalu ekstrim gitu saja. Kan posisinya ada yang ekstrimnya tuh di kiri, yang mengatakan bahwa kita harus produktif terus gitu ya. Setiap menyikapi sesuatu biasanya orang terbagi dua, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Menyikapi harta, ekstrim kiri, time is money, waktu adalah uang. Karyawan tidak boleh istirahat, tidak boleh sholat, karena kalau sholat zuhur asar hilang 10 menit, etos kerja berkurang. Tidak boleh puasa. Habib Bourguiba terang-terangan di televisi Tunisia, mantan presiden Tunisia yang digulingkan oleh Ali Zainal Abidin. Dia ambil minuman, wahai rakyat Tunisia, mari kita minum bersama-sama. Karena puasa ini hanya mengurangi etos kerja. Ini ekstrim kiri. Kerja, cari uang, jangan mendekatkan diri kepada Tuhan karena buang-buang waktu. Yang kedua, kelompok kanan. Harta ini hanya akan melalaikan kepada Tuhan. Maka jangan sibuk dengan harta. Islam pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat wasata, pertengahan. Bainal ifrat wat tafrid. Tidak ke kiri meninggalkan agama, meninggalkan Allah untuk harta, tidak ke kanan meninggalkan harta, tapi dua-duanya dilaksanakan. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Bang Alvin. Baik, tercerahkan. Baik, terakhir sebelum saya lanjut ke pertanyaan jamaah, ini terkait produktivitas tadi ya. Jadi efektivitas kalau kita coba komparasi dengan zaman Nabi dahulu, saya melihat kalau baca sejarah gitu ya, para sahabat Nabi itu di usia muda
mereka sudah menjadi pemimpin besar gitu. Sebut saja misalnya Al-Fatih gitu ya, di usia 23 tahun sudah menguasai Konstantinopel, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga melalui lisan Nabi juga saya baca 7 diantaranya itu di bawah 30 tahun. Nah sementara kalau di era sekarang itu kita di usia 25 tahun saja itu baru lulus kuliah juga masih bingung cari kerja gitu Ustaz. Itu kira-kira pendapat antum bagaimana menyikapi ini Ustaz? Apakah memang salah di kurikulum kah atau bagaimana Ustaz? S1 paling cepat 22, S2 24, S3 27 membawa kurikulum vitae, sibuk beternak ikan di atas kertas, ternak ayam di atas kertas. Ayam menurut etimologi, menurut terminologi, teori, tapi tidak pernah megang ayam, tidak pernah ketemu ayam, selalu makan ayam. Jadi ujung-ujungnya bekerja di bank, sekolah tentang peternakan, pertanian. Apa? Di mana letak masalahnya? Nah sekarang ternyata orang barat itu kurikulum vitae-nya tidak terlalu banyak, tapi langsung tulis kamu bisa apa? Bisa apa? Jadi sahabat-sahabat Nabi itu dulu langsung aja bahwa dia bisa beternak, dia bisa cocok tanam, dia bisa berdagang, dia bisa berniaga. Nabi Muhammad SAW punya bakat bisnis yang luar biasa. Jadi saudara-saudara kita, sebagian yang keturunan pedagang, pulang sekolah disuruh bapaknya jaga toko. Sekolahnya pagi jalan, ngitung-ngitungnya jalan. Sambil kuliah dia bawa bisnis, apalagi sekarang ada bisnis online. Saya tidak mengatakan tinggalkan sekolah. Sekolah itu adalah standar bahwa kita punya pengetahuan. Tapi sekolah tidak juga membuktikan bahwa orang bisa melakukan sesuatu. Berapa banyak politikus titelnya insinyur, sementara yang lulus dari Visipol tidak menjadi orang ahli politik, malah jadi guru, jadi dosen. Ya, jadi ada ilmu yang bersifat hanya sebagai knowledge, pengetahuan, tapi ada ilmu yang bersifat sebagai ilmu terapan. Jadi yang model terapan itu sejalan dia, sekali jalan. Makanya saya ketemu dengan beberapa rektor. Tolonglah Pak Rektor yang dari Fakultas Pertanian sama Peternakan, ikutlah ke saya ke desa pedalaman, suku terasing. Gak usah lagi KKN 1 bulan, ikut sama saya setahun. Nanti tinggalkan di dalam, gak usah kasih uang. Kalau pulang dia setahun berarti berhasil dia ternak di dalam. Beberapa rektor setuju, nanti kami akan kirim, tolong datanya. Jadi dua-duanya dapat, teorinya dapat, prakteknya dapat, dan dia produktif. Ya. Demikian Bang Alvin. Baik, jazakallah khairan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ambil dari kolom chat ya, kolom komentar. Ini dari Kak Rabil Sultan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana bisa meningkatkan produktivitas? Kadang semangat hanya di awal saja, minimal mempertahankan produktivitas itu. Itulah perlunya zikir pagi petang. Jangan tinggalkan zikir pagi petang. Awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib atau habis asar. Karena itu membangkitkan semangat. Di pondok wajib hukumnya zikir pagi petang, yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lalu kemudian yang kedua, pentingnya berteman, berkawan, bersahabat dengan orang yang semangat. Saya tidak mengatakan saya selamanya semangat. Boleh jadi saya ketemu dengan jamaah yang lebih bersemangat, sehingga saya jadi semangat. Hari ini mereka semangat, saya tidak bersemangat. Besok saya bersemangat, mereka tidak semangat.
pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang bersemangat. Yang ketiga, pentingnya kita merefresh, merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada solat sepanjang malam, kata Abu Darda, sahabat Nabi. Berpikir sesaat, saya ini mau kemana? Saya selalu berpikir di tengah malam. Kalau saya nanti mati, yang saya tinggalkan apa? Bangun malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir, duduk sepi, sunyi, handphone mati. Di situ kita sedang berdialog dengan pikiran kita. Kalau mati saya malam ini, apa yang saya bawa besok pagi? Itu akan membuat kita akan bersemangat. Yang jadi masalah, kita tidak pernah punya waktu untuk diri kita, karena waktu kita habis untuk orang lain. Waqfah ma'an nafsi, duduklah sejenak bersama dirimu, karena kau sudah terlalu lama melupakan dirimu karena terlalu sibuk dengan orang lain. Tidak ada waktu yang paling indah berdua-duaan dengan diri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenung saya dari mana, sedang di mana, mau kemana, akan bawa apa. Ambil kertas, tulis, rumah, mobil, surat-surat berharga, kendaraan. Kalau aku mati, rumah akan diambil ahli waris. Habis semuanya. Yang kita bawa mati mana? Besok pagi insya Allah akan semangat cari duit untuk bangun masjid. Akan semangat lagi untuk amal-amal yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan amal itu tidak terwujud kalau tidak dengan produktivitas. Setelah produktif baru kita bisa beramal. Demikian Bang Alvin. Baik. Oke, kita ambil lagi pertanyaan di kolom komentar ya. Kolom Q&A ya Pak. Pertanyaannya adalah, kalau dalam dunia motivasi itu Ustaz, ada namanya afirmasi. Jadi kita menuliskan mimpi-mimpi kita, kemudian ditempel di tempat sajadah gitu. Misalnya mobil, macam-macam ya, mobil, rumah. Semoga tahun ini bisa kebeli. Nah, itu dalam pandangan Islam, produktivitas yang dipacu seperti itu, bagaimana pandangan Ustaz terkait ini? Saya setiap bangun pagi di Mesir, ini kepala, tempat posisi kepala, ini kaki, di depan itu lemari, di atas lemari itu gambar pintu kota Meknes, Maroko. Bahwa saya mesti ke sana. Dapat saya foto itu di majalah, saya gunting, saya tempel. Saya mesti ke sana. Apakah perbuatan saya itu bid'ah di luar ajaran Islam? Membuat target-target hidup itu boleh apa tidak boleh? Ketika Nabi menggali parit yang disebut dengan perang Khandaq, perang parit, saat paculnya itu mengena ke batu, mengeluarkan cahaya. Kata Nabi, cahaya yang pertama kalian akan membebaskan Yaman. Waktu itu Yaman dikuasai oleh penguasa-penguasa, diantaranya Abrahah yang sudah hancur lebur, dilanjutkan, tapi bukan kekuasaan Islam. Keluar lagi cahaya, pacul yang kedua. Kata Nabi, kamu akan menguasai Syam. Ketika itu Syam dikuasai oleh Damaskus, dikuasai oleh Heraklius, gubernur Romawi yang ditempatkan di Syam. Pacul yang ketiga lagi tampil cahaya, kamu akan menguasai Rum. Kamu akan menguasai Rum. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, la taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perang yang terbaik adalah panglima perangnya. Wala ni'mal jaisyu dzarikal jais, pasukan terbaiknya adalah pasukannya. Lalu kenapa sekarang umat Islam takut untuk punya cita-cita?
Umat Islam, orang Islam akan menjadi wali kota London. Orang Islam akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel. Kenapa umat Islam takut punya cita-cita? Siapa yang membisikkan? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran ke telinga, ke hati kamu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah selalu mengilhamkan ampunan dan keutamaan, kelebihan-kelebihan. Pepatah kita mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Islam pula mengajarkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk dunia, buat seakan-akan kau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Buatlah untuk akhirat seakan-akan kau mati besok. Kalau sedang sholat, ingatlah ini sholat terakhir, habis ini mati. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, semoga dijawab ya pertanyaan kakak yang sudah ditanya tadi. Baik, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ini menarik. Pertanyaannya, Ustadz, orang kafir juga produktif. Lantas apa bedanya produktivitas seorang muslim dengan orang kafir? Karena orang kafir juga ngejar omset, ngejar revenue, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi fundamental yang paling membedakan seorang muslim yang produktif dengan orang non-muslim yang produktif? Orang Islam bangun jam 5, dia bangun jam 4. Orang Islam pergi pagi pulang petang, dia pergi pagi pulang malam. Orang Islam kejar target, dia juga targetnya lebih banyak. Kalau begitu dia diridhai Allah karena kerjanya lebih banyak. Inilah yang tidak menyimak dari awal tadi. Kan tadi saya jelaskan, orang Islam mencari harta, tujuannya bangun masjid. Mereka mencari harta untuk dunia. Kita harta itu sebagai wasilah. Kalau sudah dapat nanti bangun masjid, buat sekolah, santunan anak yatim, fakir miskin, dan semua yang bermanfaat untuk umat. Saya dan kawan-kawan membuat program itu YTWU itu sekarang 26 programnya. Tidak pernah berhenti. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu aktivitas, fansab, cari aktivitas yang lain. Jangan pernah berhenti. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Maka apa beda kita? Kita bedanya menjadikan ini hanya sebagai wasilah, bukan tujuan. Mereka menjadikan itu sebagai tujuan. Dan ada sebagian orang Tuhannya ya duit itu sebagai Tuhan. Jama'a mala wa 'addada. Ngumpul ngitung. Kita enggak. Kita tidak ngumpul ngitung. Setelah dapat, kita share, kita bagi. Demikian Bang Alvin. Baik, berikutnya Ustaz. Ini pertanyaannya menyinggung itu juga. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Mas Fahmi. Ini bertanya bagaimana kita produktif dalam hal yang berkecimpung dalam dunia musik. Apakah boleh? Sedangkan referensinya mengatakan beberapa mengatakan bahwa musik itu haram. Antum buka handphone. Apa yang mau antum cari di situ? Antum mau cari, buka YouTube. Ya. YouTube, tulis UAS musik. UAS musik. Langsung dapat. Sekarang saya anak kita hitung ya berapa video UAS tentang musik. 1, 2, 3, 4. Ustadz Adi Hidayat. Ya. UAS musik. Udah 10 kali scroll, belum habis lagi UAS musik. Kenapa tidak mau menggunakan ujung jari ini? Betapa mudahnya.
Oh, saya malas nonton video. Sekarang Google. UAS musik. Hot detik pandangan UAS soal musik. Bagaimana? Oh, nggak percaya sama UAS. Ustadz Adi Hidayat. Wah musik. Wah musik. Apalah sulitnya menggunakan ini? Baca. Oke. Dan itu termasuk perkara yang furu'iyah, Ustaz ya. Setelah kita paham tentang hukum musik, oh ternyata yang ini yang bilang haram. Ternyata tidak sepakat. Setelah kita paham, kesimpulannya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, al-ghina mithlul kalam. Lagu musik itu sama seperti ngomong. Kalau baik ya baik. Ngajak jihad, ngajak sholat, ngajak ingat mati, ngajak berarti baik. Maka berkiprahlah di sana. Buatlah lagu-lagu religi. Buatlah video animasi. Ini film haram, ini sinetron haram. Yang halal mana? Buatlah film animasi. Buatlah film-film pendek. Kita sedang menanti itu. Malah yang membuat film pendek ini yang inspiratif bukan orang Islam. Awal-awal dulu video pendek tentang orang gila tidur di depan ruko. Setiap hari penjaga toko menyiram mengusir orang gila. Sampai akhirnya orang gila itu hilang. Penjaga tokonya bingung. Mana orang gila? Setiap malam dia di sini kami usir. Rupanya orang gila itu sudah mati. Pas dinyalakan CCTV, orang gila itu ternyata sudah mati, dibunuh. Dialah yang menyelamatkan toko itu. Tidak ada bawa-bawa agama. Gimana mau produktif? Masih lu lagi menanya mau hukum musik. Ya. Demikian Bang Alvin. Baik, berikutnya. Ini mewakili pertanyaan emak-emak, ibu-ibu. Produktif seorang ibu rumah tangga itu idealnya seperti apa, Ustaz? Tugas pokok ibu rumah tangga mendidik anaknya. Ibu rumah tangga yang mendidik anaknya bisa baca Quran, sekolahnya berhasil, pakaiannya rapi, itu ibu rumah tangga yang produktif. Ibu rumah tangga yang di samping anaknya bisa dia didik, ternyata dia juga bisa buka usaha online, jual keripik, jual kerupuk, bumbu pecal, membantu ekonomi suaminya. Itu produktif plus. Tapi dia punya tugas pokok. Ibu rumah tangga yang sibuk jual kerupuk, keripik, batik, sampai anaknya jadi pecandu narkoba, itu sama dengan orang yang sibuk pakai jilbab tapi tidak pakai celana. Dia tidak mengerti skala prioritas untuk apa dia, apa fungsi dia. Makanya kita belajar fikih. Mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunat muakkad. Sehingga kita punya skala prioritas dalam hidup. Kamu kok cuma ngurus anak aja sih? Kok nggak seperti saya punya channel YouTube? Apakah dengan channel YouTube itu lalu kemudian kita menjadi baik? Atau justru kebaikan yang ada malah hilang? Maka punya standar dalam hidup. Rukun, syarat, wajib, sunat muakkad, makruh. Demikian Bang Alvin. Baik, masih ada 20 menit lagi kita kasih tanya jawab. Silakan Bapak untuk sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan terus kita gali, kita sampaikan langsung, kita diskusikan sama-sama gitu. Kita lanjut, ini pertanyaan dari anak muda lagi. Bagaimana Ustadz produktif di era gempuran sosial media yang banyak sekali hal-hal negatif di dalamnya? Nah, tolong nasihati kami anak muda ini yang mudah sekali berbuat dosa di fitnah ini. Kalau antum mengatakan anak muda korban medsos, maka sesungguhnya orang tua pun tidak terkecuali. Apakah antum pikir orang-orang tua itu tidak ada yang jadi korban medsos?
Medsos menghantam tsunami besar. Nenek-nenek, kakek-kakek habis dihajar sama medsos semua. Seorang ibu-ibu datang naik bis 24 jam dari salah satu provinsi ke Pekanbaru Riau menemui saya hanya untuk bertanya apakah saya jadi nikah dengan orang Korea. Termakan medsos. Nenek-nenek itu. Begitu ketemu langsung diteleponnya suaminya. Aku sudah jumpa Ustaz Somad. Apa pentingnya? Kenapa dia tidak mencari bagaimana baca Quran yang benar? Bagaimana? Jadi kalau antum anak muda mengatakan kami anak muda ini korban medsos, orang-orang tua pun juga dahsyat terkena tsunami medsos ini. Jadi yang selamat itu siapa? Yang selamat itu adalah orang yang tahu siapa dirinya. Saya pulang dari luar kota, berarti saya di rumah selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari berarti saya mesti full dengan keluarga. Handphone ini mesti saya buka dalam waktu sekian jam sekali. Mohon maaf kalau WA-nya tidak saya balas. Karena saya dengan keluarga saya. Ini tidak mesti dipegang kemana-mana dilihat terus. Nanti jam sekian baru saya buka. Quality time. Yang mahasiswa kalau memang tidak tugas, apa yang dilihat? Bukan scroll tak tentu arah. Berarti kena penyakit, kecanduan. Perlu diterapi. Matikan. Kalau tergoda juga untuk matikan. Kitalah yang mengatur diri kita. Jangan medsos itu ngatur diri kita. Apa yang mau dilihat ini? Apa yang perlu kita baca? Rupanya kalau tidak kita buka dalam 10 jam, apa yang hilang? Coba tes. Tutup jam 10 pagi, buka jam 10 malam. Mulai besok pagi. Tutup jam 10 pagi, buka jam 10 malam. Berapa WhatsApp yang masuk? Apa yang hilang? Enggak ada hilang apa-apa. Kecuali kerjaan antum memang di situ. Andai pekerjaan sekalipun sekian jam bekerja, ada tetap istirahat. Ini sampai sedang makan pun juga, minum pun juga, sembahyang pun juga kacau balau. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Jadi merenunglah sejenak. Sebetulnya medsos ini kan memudahkan kita, melayani kita. Bukan kita yang jadi pelayan dia. Dia sudah jadi Tuhan. Kita menjadi hambanya. Menjadi hamba medsos. Na'udzubillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita mesti terus bersemangat karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan kalau mati meninggalkan apa, maka yang tinggal itu adalah produktivitas. Produktivitas dalam hal harta, meninggalkan amal jariah. Produktivitas dalam hal anak, meninggalkan anak soleh. Produktivitas dalam hal berkreasi, cipta, karya, karsa, meninggalkan ilmu yuntafa'u bih. Ketiga-tiga ini produktivitas. Kalau dapat tiga-tiganya, produktivitas dalam hal anak, produktivitas dalam hal rezeki, materi, produktivitas dalam hal pikiran, ada tiga-tiganya, alhamdulillah. Kalau tidak dapat tiga-tiganya, la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak dapat tiga-tiganya, jangan sampai tidak dapat sama sekali. Bersahabatlah dengan orang-orang yang produktif sehingga menular produktifnya ke kita. Berpikirlah bahwa kita akan mati, yang kita tinggalkan hanya produktivitas. Jangan tunda besok pagi karena malam ini adalah malam terakhir. Ini malam saya terakhir, maka saya mesti bicara bergizi, berkualitas dengan Bang Alvin dan semua jamaah. Bahwa besok pagi saya hidup lagi, berarti besok pagi saya punya amal yang baru. Bahwa saya mati malam ini, saya sudah mengerahkan all out. Mesti begitu selalu berpikir. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat
Engkau yang menunaikan segala hajat, ya rafi'ad darajat. Engkau yang mengangkat segala derajat, ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati kami, sabit qulubana. Kokohkan hati kami ini ya Allah. Ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. A'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Tanamkan taufik dan ridhamu untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Bang Alvin, kakak, ibu, abang, adik semuanya. Tetap semangat, tetap istiqomah sampai Allah memberikan yang terbaik buat kita semua insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.